وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita semua untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Pekan kemarin kita mengkaji dua ayat 155 dan 156. Sekarang kita masuk ayat 157. Dan kita akan baca sampai ayat 159. 157 surah Ali Imran sampai ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Baik, 3 ayat ini masih berkaitan dengan perang Uhud, ya jemaah rahimakumullah, terutama dalam kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin dalam perang Uhud, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, ya. Baik, wala in qutiltum fi sabilillah, dan apabila kalian dibunuh atau terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, aw muttum, atau kalian mati, la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un, maka kalian mendapatkan ampunan dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat, yang mana ampunan dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dalam urusan dunia. Apa kaitan ayat ini dengan kekalahan perang Uhud yang dialami oleh muslimin, Bapak Ibu? Baik, ya. Jadi ketika orang-orang munafik mendapatkan kabar bahwa kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, mereka menyesali dan menyayangkan kaum muslimin menyerang musuh di luar kota Madinah, tidak di dalam kota Madinah, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, Bapak Ibu. Dan mereka menyesali para sahabat, ya, yang gugur dalam perang Uhud, sekitar ada 70 orang, ya. Jadi sengaja mereka menghembuskan kalimat-kalimat penyesalan ini supaya kaum muslimin kapok untuk berperang, jemaah rahimakumullah, ya kan. Nah, kemudian Allah turunkan ayat ini. Seakan-akan Allah mengatakan nggak perlu disesali mereka yang meninggal atau yang mati syahid itu, karena mereka yang mati syahid di jalan Allah, mereka mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, yang mana itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Jadi inilah hubungan ayat ini dengan peristiwa Uhud, jemaah rahimakumullah. Allah berfirman, wala in qutiltum, dan apabila kalian dibunuh atau terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, ya. Maksudnya mati dalam medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jika dia dibunuh atau terbunuh, Bapak Ibu, bukan membela agama Allah, maka dia tidak termasuk fi sabilillah, jemaah rahimakumullah, ya kan. Misalnya orang yang terbunuh karena tawuran, ya kan, atau terbunuh karena demonstrasi, jemaah rahimakumullah, atau terbunuh karena urusan-urusan dunia, maka dia tidak masuk dalam ayat ini, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian fisabilillah, makna yang kedua kata para ulama, dia membela agama Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah karena mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena ingin balas dendam atas keluarganya yang mati dalam peperangan sebelumnya, bukan karena marah, bukan karena ingin mendapatkan ghanimah, bukan, ya kan? Tapi karena Allah, maka dia terbunuh tercatat sebagai fisabilillah, ya. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang mati di jalan Allah itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang mengetahui. Orang yang mati di jalan Allah itu bukanlah orang yang marah karena saudaranya dibunuh dalam peperangan sebelumnya, bukan pula orang yang ingin menunjukkan keberaniannya, tapi orang yang mati di jalan Allah SWT adalah orang yang berperang kemudian mati karena membela, menegakkan agama
Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah rahimakumullah. Baik, itu makna dari wala in qutiltum fi sabilillah. Dan memang banyak dalam perang Uhud ya, sahabat-sahabat yang terbunuh. Ya, sekitar ada 70 orang termasuk paman Nabi SAW namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan beberapa jenazah atau mayat dimutilasi oleh orang-orang kafir. Jemaah rahimakumullah. Au muttum, muttum bisa dibaca mittum. Jadi kalau ada imam baca wala in qutiltum fi sabilillahi aw mittum, boleh. Benar bacaannya. Ya, atau baca dhammah aw muttum. Karena dalam Quran kita mendapati dua kata tersebut. Jadi kadang dibaca muttum, kadang dibaca mittum. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, yang mittum ada di surat, sebentar saya cek supaya ada perbandingannya. Mittum. Jadi bisa dibaca muttum, bisa dibaca mittum Bapak Ibu. Oh, enggak ketemu. Nanti bisa dicari sendiri ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, au muttum atau kalian mati. Nah, mati di sini maknanya mungkin dia terluka, kemudian sempat pulang, lalu ketika pulang dia meninggal dunia. Jadi matinya tidak di peperangan Bapak Ibu, tapi mati pasca peperangan. Nah, kalau orang itu terbunuh di jalan Allah atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan dua jaminan dari Allah. Pertama, ampunan, yang kedua apa? Rahmat. La maghfiratum minallah. Pasti la maghfiratun, mendapatkan maghfirah, ampunan, minallah, dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat. Ya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan tidak perlu kalian menyesali saudara kalian yang meninggal dalam perang Uhud. Tidak perlu kalian tangisi saudara teman kalian yang mati dalam perang Uhud, karena mereka telah mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya Bapak Ibu menghibur ya. Menghibur keluarga yang ditinggal mati dalam perang Uhud, jemaah rahimakumullah. Selain menjawab tuduhan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya, ayat ini juga menghibur. Jadi salah satu cara kita menghibur keluarga yang ditinggal mati, jemaah rahimakumullah, dengan menyampaikan ayat ini, bahwa insya Allah suami panjenengan dapat ampunan dan rahmat Allah, karena selama hidupnya suami panjenengan ini orang yang baik, begitu. Insya Allah anak panjenengan dapat ampunan dan rahmat Allah, karena selama hidupnya dia jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Jemaah rahimakumullah. Ya, baik. La maghfiratum minallah wa rahmah. Apa bedanya maghfirah dengan rahmat? Menurut panjenengan apa bedanya? Maghfirah, rahmat. Maghfirah, rahmat. Rahmat kasih sayang. Nah, baik Bapak Ibu. Sebenarnya orang kalau mendapatkan ampunan, dia juga berarti mendapatkan kasih sayang. Kenapa Allah menyebut dua-duanya? La maghfiratun minallah wa rahmah. Kata para ulama, perbedaan maghfirah dengan rahmat. Maghfirah itu an-najatu minal makruh, selamat dari perkara yang tidak diinginkan. Ya, harusnya orang itu diazab tapi tidak diazab oleh Allah. Itu namanya maghfirah. Sedangkan rahmat itu adalah husulul matlub, mendapatkan apa yang diinginkan. Mendapatkan apa yang diinginkan. Jazakumullah. Ya kan? Kita ingin masuk surga, kemudian Allah kasih kita surga, itu namanya rahmat. Nah, baik. Makanya dalam hadis disebutkan tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Sahabat bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Rasulullah. Engkau juga wahai Rasulullah, aku pun juga, kata Rasulullah. Kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku, maka aku bisa masuk surganya. Jemaah rahimakumullah.
Ya, jadi tidak ada orang yang bisa masuk surga karena amalnya, semua karena rahmat Allah SWT. Makanya ketika orang mendapatkan ampunan Allah, maka selanjutnya dia pasti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ya. Nah, la maghfiratum minallah, ampunan dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat. Lalu Allah mengatakan khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dalam urusan dunia. Mereka di sini ini namanya iltifat, Pak. Jadi dalam bahasa Quran itu ada iltifat yang awalnya menyebut kalian, lalu setelah itu menyebut mereka. Kan di awal menyebut kalian ini, apabila kalian terbunuh atau kalian mati di jalan Allah, maka ampunan dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mereka, bukan kalian. Mereka yang dimaksud siapa di sini? Kata para ulama, orang-orang munafik. Jemaah, mereka yang merasa bangga, merasa bahagia karena tidak ikut perang, ya kan? Akhirnya harta mereka aman, jemaah rahimakumullah, jiwa mereka aman, ya kan? Nah, maka Allah mengatakan yang mati dalam peperangan mereka mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, itu lebih baik dari apa yang orang-orang munafik kumpulkan dalam urusan dunia, Bapak Ibu. Nah, ini dalil jamaah rahimakumullah, ya, bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Ayatnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Satu lagi, walal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Yang pertama tadi surat apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang pertama, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ad-duha. Yang kedua, walal akhiratu khairu wa abqa. Al-a'la. Enggak tahu nama suratnya. Hafal tapi enggak tahu nama suratnya. Bingung ya. Jamaah rahimakumullah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik minal ula daripada dunia, jamaah rahimakumullah. Ya. Baik, makanya enggak ada orang beriman itu menyesal setelah mati, Bapak Ibu. Menyesali dunia setelah mati. Ya Rabb, aku menyesal kenapa selama hidup aku tidak bangun rumah besar, kenapa aku tidak beli mobil mewah, kenapa aku tidak memberikan pakaian yang bagus kepada istriku, anak-anakku, makanan yang nyaman, enak kepada mereka. Tidak. Orang beriman menyesal, Bapak Ibu, karena amalnya merasa kurang selama hidup di dunia. Sebab mereka tahu bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia, jamaah rahimakumullah. Sampai ada sahabat yang berkata, seandainya tidak dilarang meminta mati, kami akan minta mati. Karena mereka mengerti hakikat akhirat. Jemaah rahimakumullah, itu jauh lebih baik daripada dunia. Dunia itu khairun wa abqa. Lebih baik, wa abqa, dan kekal. Sedangkan dunia ini dari kata dunia, dani. Dani, danu. Dani maknanya rendah. Jemaah rahimakumullah, dan ini maknanya rendah. Allah nyebut dunia berarti kehidupan yang rendah. Makanya orang yang pikirannya dunia terus, bangun tidur dunia, mau tidur dunia, itu rendah. Rendah di mata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dari kata danu, jemaah rahimakumullah, artinya sebentar. Qalil, sebentar. Dunia ini kan sebentar. Sering saya sampaikan 3S. Sementara, sebentar, sedikit. Dunia sementara, sebentar, sedikit. Kita kalau susah di dunia ini, susahnya sementara. Kalau senang, sementara. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Tidak ada yang abadi di dunia ini, Bapak Ibu. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dan orang semua pasti akan mati, kata Allah SWT. Jadi orang yang mati membawa ampunan dan rahmat Allah itu jauh lebih baik daripada orang yang masih hidup lalu mengumpulkan harta dunia. Baik. Jadi kita harus punya mindset yang benar, ya Bapak Ibu, bahwa
yang paling penting dalam hidup ini adalah ampunan dan rahmat Allah. Sehingga kalau kita punya dunia, jadikanlah dunia itu sebagai wasilah untuk mendapatkan dua ini, ampunan dan rahmat Allah. Kita punya uang, jadikan uang kita wasilah untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Ya kan, kita punya tenaga, punya jabatan, dan punya apa saja dalam hidup ini, jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan apa? Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Wa la in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan apabila kalian mati, au qutiltum, atau kalian terbunuh, la ilallahi tuhsyarun, maka kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Perhatikan ayat sebelumnya, ayat 157. Terbunuh dulu atau mati dulu yang 57? Terbunuh dulu kan yang 157. Nah, sedangkan di ayat 158 mati dulu baru terbunuh. Wala immuttum au qutiltum. Nah, yang seperti ini dibahas oleh ulama tafsir Bapak Ibu. Ya. Kenapa yang pertama di ayat 157 Allah mendahulukan terbunuh daripada mutum, mati, jamaah rahimakumullah. Ya. Karena di ayat 157 konteksnya perang. Ya, konteksnya apa? Perang, jamaah. Dan orang mati di peperangan itu lebih banyak daripada yang mati di luar peperangan, Bapak Ibu. Jadi konteksnya peperangan, makanya didahulukan kutiltum. Ya, kemudian di ayat 185 ini konteksnya bukan lagi peperangan, jemaah rahimakumullah, umum. Nah, sehingga orang yang mati, jemaah rahimakumullah, ya kan, bukan karena peperangan itu lebih banyak daripada yang mati karena peperangan, Bapak Ibu. Nah, makanya di sini yang disebut pertama adalah muttum, mati. Wala immuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Apabila kalian mati atau kalian terbunuh, ya, la ilallahi tuhsyarun, maka kepada Allah kalian akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Ini artinya jemaahkumullah, mati model apa saja atau dengan cara apa saja, semuanya akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Sehingga orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud, mereka dikumpulkan. Orang-orang munafik yang tidak ikut perang Uhud kemudian pada akhirnya mereka juga mati, mereka juga akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi tidak ada manusia yang tidak dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ayat ini menunjukkan bahwa semua manusia, ya, baik yang beriman atau yang kafir, yang terbunuh atau yang mati, Bapak Ibu, semuanya tuhsyarun, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Adapun keadaan mereka ketika dibangkitkan disebutkan dalam hadis yang sahih 4 keadaannya. Yang pertama, uratan. Uratan maknanya tidak memakai pakaian, berarti telanjang, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hufatan, tidak memakai sandal. Yang ketiga, ghurlan, tidak berkhitan. Jadi keadaannya sama seperti ketika dia lahir. Kemudian yang keempat, buhman. Buhman maknanya tidak membawa apa-apa. Ini kosongan, Pak. Buatan waktu HP. Nggih, tidak bawa HP. Kalau kita sekarang kan bawa HP, kemana-mana masih bawa HP. Tidak ada sinyalnya. Sekarang kita kemana-mana bawa HP, tapi pada hari kiamat ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, Bapak Ibu, buhman kata Nabi, kita tidak membawa apa-apa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah dikumpulkan dipanggil satu-satu, Pak. Ya, dipanggil satu-satu untuk disidang. Itulah panggilan yang paling
yang paling menakutkan, paling menegangkan Bapak Ibu, ya. Karena dipanggil bukan untuk diberikan kebaikan, tetapi dipanggil untuk disidang. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Di dunia saja orang ketika dipanggil untuk disidang, sidang tesis, sidang disertasi, dagdikduk, ya kan. Jemaah rahimakumullah. Gemeter, ya. Kemudian sidang di pengadilan Bapak Ibu. Mereka gemeter bagaimana nanti ketika dipanggil oleh Allah SWT untuk disidang. Dan satu-satu dipanggil nama dia dan nama orang tuanya. Jemaah rahimakumullah. Ya, Allah mengatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Surat apa itu? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, surat Saya nggak akan tanya kalau bukan juz 30, Pak. Berarti itu juz 30. Surat apa? Al-mutaffifin. Jadi orang-orang yang curang, al-mutaffifin itu akan dipanggil oleh Allah. Mungkin dia selamat dari pengawasan manusia, mungkin dia selamat dari catatan manusia, dari penglihatan manusia, tapi dia tidak selamat dari pengawasan Allah, dia tidak selamat dari timbangan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu makna wala immutum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kemudian ayat 159. Nah, yang 159 ini Allah mengajarkan sikap pemimpin terhadap anak buahnya ketika anak buahnya melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian besar. Subhanallah, ya. Allah mengajarkan kepada Nabi bagaimana bersikap kepada para sahabat yang melakukan kesalahan. Ada berapa sahabat yang melakukan kesalahan itu? 40. Pasukan siapa? Pasukan apa? Pemanah. 40 orang turun, 10 orang sisa di atas. Jemaah rahimakumullah. Gara-gara mereka ini perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Baik. Nah, Allah mengajarkan bagaimana seorang pemimpin bersikap kepada pasukannya, kepada anak buahnya ketika mengalami kegagalan atau kesalahan. Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita jadikan acuan, ya. Kalau kita sebagai direktur, sebagai kepala bidan, kepala seksi, kepala macam-macam lah. Jemaah rahimakumullah. Lalu kita lihat anak buah kita salah, dan karena kesalahannya itu apa? Terjadi kerusakan yang besar, kerugian yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Nah, bisa nggak kita bersikap seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dalam ayat ini? Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena rahmat dari Allah, linta lahum, hendaklah engkau berlemah lembut kepada mereka. Dalam dunia militer, Pak, kalau ada pasukan berbuat salah, lalu karena dia salah, akhirnya perang menjadi kalah. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Strategi menjadi kacau dan mengalami kerugian yang besar. Kira-kira pasukan yang bikin salah tadi diapain sama? Dihukum, Bapak Ibu. Kalau dia bintang 4 pasti dicopot bintangnya itu. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Dihukum, dimarahi. Jemaah rahimakumullah, ya, dicabut atau diturunkan pangkatnya. Nah, ternyata Nabi diajarkan oleh Allah tidak seperti itu, ya. Justru Allah mengajarkan kepada Nabi lintalahu, ya, lembutlah kepada mereka wahai Muhammad, ya. Kalau Nabi marah wajar atau tidak? Sangat wajar. Bayangkan, Pak, kerugian dalam perang Uhud itu besar sekali, Bapak Ibu, yang dialami oleh kaum muslimin, ya kan? Belum lagi marwah kaum muslimin menjadi jatuh. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Belum lagi banyaknya orang yang mati syahid, sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud, Bapak Ibu. Jadi kalau Nabi marah sepertinya wajar, jamaah rahimakumullah, tapi Allah tidak membolehkan. Subhanallah. Kalau kita marah enggak? Belum kejadian sudah bilang marah, gitu kan? Makanya kita enggak jadi nabi.
Karena belum apa-apa kita udah bilang marah. Apalagi sudah terjadi, subhanallah, ya. Maka Allah mengatakan lintalahum, berbuat lembutlah kepada mereka wahai Muhammad, subhanallah, ya. Artinya jangan menghukum mereka yang salah, ya, jangan mencaci mereka yang salah, dan jangan memboikot mereka yang berbuat salah, dan karena kesalahan mereka itu kemudian kamu mengalami kerugian atau kekalahan yang besar, kata Allah. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Lembut kepada orang yang salah itu tidak mudah, apalagi orang yang salah itu kan bawahan kita. Gimana betul? Misalnya Pak Sikit sebagai bos misalnya, anak ibu ya salah ngitung sehingga terjadi kerugian. Apa Pak Sikit tidak marah? Hah? Ya walaupun kelihatannya sekarang seperti kalem gitu kan, tapi kalau di dunia perpabrikan, pekerjaan Bapak Ibu mesti emosi, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ngamuk, kalau enggak dipecat atau enggak disuruh ganti kamu ya, ganti rugi karena kamu bikin keputusan yang salah, kamu harus ganti sesuai kerugian. Ada nggak perusahaan seperti itu? Banyak, hampir semua perusahaan seperti itu. Kalau ada karyawan yang salah mengambil keputusan, disuruh ganti, jemaah rahimakumullah, ya kan? Karyawan Indomaret salah ngitung, misalnya kan, sehingga terjadi kerugian, Bapak Ibu, ganti. Subhanallah. Tapi Nabi tidak minta ganti kepada sahabat yang berbuat salah itu, karena Allah mengatakan lintalahum, lembutlah kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Nah, Allah ngasih akibat atau konsekuensi jika Nabi itu kasar atau keras. Kata Allah, walau kunta faddan, dan jika engkau wahai Muhammad faddan. Faddan maknanya ucapan atau perbuatan yang melukai hati orang lain. Ya, kalau kita nyebutnya maki-maki ini, Pak. Jadi faddan ini kalau diartikan secara kasar, ya kan, memaki, Bapak Ibu. Goblokon, apalagi macam-macam lah. Goblok, dungu, keluar semua, binatang juga semua keluar semua. Subhanallah, ya kan? Nah, itu namanya fadhan. Berkata-kata atau bertindak yang membuat orang lain sakit hati. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian ghalidhal qalbi. Ghalidhal qalbi ini maknanya hati yang keras, susah memaafkan. Jadi ketika lihat anak buahnya salah, ya kan, susah banget dia memaafkan, Bapak Ibu. Susah memaafkan, diungkit-ungkit dan seterusnya. Nah, karena susah memaafkan itulah keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak baik. Ya. Nah, kata Allah, jika engkau berkata-kata kasar dan engkau memiliki hati yang keras wahai Muhammad, lam faddu min haulik, maka mereka para sahabat itu akan lari dari sisimu. Maknanya apa? Mereka nggak akan ikut perang lagi. Bahkan bisa jadi mereka akan murtad, ya, kembali kepada agama sebelumnya, Bapak Ibu, jemaah rahimakumullah. Nah, ini mengajarkan tentang kepemimpinan, Pak, ya, bahwa sebagai pemimpin itu jemaah rahimakumullah harus lembut kepada bawahan dan pandai menjaga emosi, Bapak Ibu, pandai menjaga emosi. Karena kalau kita kasar, keras, ya kan, orang nggak akan betah, ya kan, bersama kita, jemaah rahimakumullah. Ya, coba saya tanya jenengan kerja dengan orang gajinya sebulan 10 juta, tapi jangan dibentak terus setiap hari. Dengan gaji sebulan cuma 3 juta, tapi jenengan nggak dibentak-bentak, ya kan, bosnya lembut, pilih mana jenengan? Yang pertama apa yang kedua? Pilih yang ketiga. Iya, cerdas kita ini, ya, insyaallah. Jadi bayangkan ya, jika ada pemimpin kasar, suka memaki-maki,
Ya kan? Jika anak buahnya salah, saya yakin anak buahnya itu pasti lari, Bapak Ibu. Ya kan? Karena apa? Mereka tidak sanggup, telinganya bisa pecah. Ya kan, telinganya pecah, jiwanya hancur. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Maka kalau kita berada dalam kedudukan yang tinggi, kata para ulama, ya, jaga emosi kita. Baik. Kemudian berkata-katalah yang lembut, Bapak Ibu. Nah, karena lembutnya Nabi inilah yang membuat sahabat itu cinta kepada Nabi dan setia bersama Nabi SAW. Walaupun mereka kalah, orang itu kalau mengalami kekalahan, ya kan, biasanya kan takut untuk perang lagi, Bapak Ibu. Tapi sahabat tidak begitu, karena cinta mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana cinta itu muncul? Dari kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah memerintahkan 3 sifat kepada Nabi. Yang pertama, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ini lebih berat lagi, Pak. Ya kan? Kata Allah, maafkanlah mereka. Jangan hukum mereka yang salah itu Muhammad. Maafkan mereka, kata Allah. Ya. Jadi sahabat yang 40 sahabat itu, Bapak Ibu, pasti mereka minta maaf kepada Nabi dan Nabi memaafkan. Oh ya, enggak apa-apa, kata Nabi. Kemudian yang kedua, ini berat, Pak. Wastaghfir lahum, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Mereka sudah minta ampun kepada Allah atas kesalahan mereka, tapi Nabi disuruh oleh Allah untuk juga memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka. Subhanallah. Jadi kalau ada anak buah panjenengan salah gitu ya, jenengan maafkan, terus jenengan bilang, ya Allah ampuni kesalahan dia, gitu kan. Ada nggak orang seperti itu sekarang? Ada, tapi mungkin jarang sekali, Bapak Ibu ya. Kemudian wasyawirhum fil amr, dan tetaplah bermusyawarah dengan mereka. Paham tidak? Sebelum perang Uhud, Nabi kan sempat musyawarah. Lalu kemudian suara terbanyak menghadapi musuh di luar kota Madinah kan. Padahal Nabi inginnya menghadapi musuh di dalam kota Madinah. Tapi karena hasil musyawarah lebih banyak menghadapi di luar, Bapak Ibu, maka Nabi mengikuti, menghormati hasil musyawarah. Nah, ternyata justru menghadapi musuh di luar kota Madinah itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya kan? Nah, khawatirnya Nabi tidak mau musyawarah lagi dengan mereka, ya kan? Karena keputusan mereka itu bikin umat Islam kalah dalam perang Uhud, Bapak Ibu. Nah, maka Allah ingatkan wasyawirhum fil amr. Tetap musyawarah dengan mereka, wahai Muhammad. Ya, tetap dengarkan pendapat mereka. Ini dalil bahwa pimpinan harus mendengar pendapat dari orang yang bawah, Bapak Ibu. Ya. Wasyawirhum fil amr. Nah, 3 sifat ini menunjukkan kelembutan hati, Pak. Sebagaimana di ayat sebelumnya kan perintah bersikap lemah lembut. Yang pertama, tanda orang itu lembut hatinya, Pak, memaafkan. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, musyawarah. Orang tuh kalau mau musyawarah itu tanda hatinya lembut. Jemaah rahimakumullah. Tapi kalau orang dipikir-pikir sendiri, diputuskan sendiri, ya kan, itu menandakan bahwa dia orang yang egois, Bapak Ibu. Orang yang hatinya lembut, apa? Wasyawirhum fil amr, suka musyawarah. Makanya kata sahabat, orang yang paling banyak musyawarah adalah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu. Tidak ada peperangan yang akan diikuti kecuali Nabi bermusyawarah. Jemaah rahimakumullah. Dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq pun Nabi musyawarah dengan para sahabatnya, Bapak Ibu. Ya. Dan musyawarah ini, jemaah rahimakumullah, banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau kita musyawarah ini tanda organisasi itu masih hidup, benar nggak? Kalau organisasi atau kelompok kok nggak ada musyawarahnya lagi, berarti sudah nggak hidup itu.
Nah, pokok ketemu berarti masih hidup. Walaupun ketemu itu makan-makan apa ngobrol biasa, tapi kalau ketemu musyawarah, bicara tipis-tipis jamaah rahimakumullah, menandakan bahwa organisasi itu masih hidup, Bapak Ibu. Jadi Allah perintahkan musyawarah kepada Nabi, menandakan apa? Bahwa salah satu cara menguatkan persatuan umat Islam adalah musyawarah. Bapak Ibu. Maka kalau kita musyawarah, ingat ayat ini, ya, ingat ayat ini bahwa musyawarah itu perintah Allah SWT. Dan adab musyawarah itu, Pak, ya, adab musyawarah itu adalah menghormati hasil musyawarah, Bapak Ibu. Hormati hasil musyawarah. Tidak boleh panjenengan punya pendapat misalnya kan, ternyata nggak diambil pendapat panjenengan, justru anggota musyawarah mengambil pendapat yang lain. Lalu setelah hasil musyawarah itu dijalankan, ternyata keliru, salah, mengalami kerugian. Lalu panjenengan bilang, kan itu gara-gara nggak ikut pendapat saya. Coba dengar pendapat saya. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya tidak menghormati hasil musyawarah. Nabi nggak pernah bilang seperti itu zaman Allah. Ketika mengalami kekalahan dalam perang Uhud, Nabi nggak, kan saya bilang kita tunggu musuh di dalam kota, jangan di luar kota. Ya kan? Nabi tidak bilang seperti itu. Ini adab musyawarah. Jadi apa yang diputuskan dalam musyawarah, hormati Bapak Ibu. Dan jangan sesali jemaah rahimahullah jika ada apa-apa di kemudian hari. Karena itu keputusan orang banyak, ya. Kemudian Allah mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau bertekad, sudah bulat tekad engkau wahai Muhammad, jadi sudah musyawarah, mendapatkan keputusan yang mantap, ya, maka langkah selanjutnya apa? Fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang betul itu jangan tawakal dulu baru musyawarah. Musyawarah dulu baru tawakal. Artinya ikhtiar dulu. Ikhtiar merancang strategi, ya kan? Membuat rencana yang bagus, setelah semuanya tersusun rapi, bagus, baru langkah selanjutnya tawakal, Bapak Ibu. Ya, jangan langsung bilang, udahlah tawakal sama Allah, gak usah kita pakai SOP apa macam-macam gitu. Ya kan, kita tawakal karena kita menolong agama Allah, pasti Allah tolong kita. Nabi aja musyawarah, masih mengatur strategi, apalagi kita. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Baik. Sebenarnya dari 3 ayat ini ada 11 pelajaran, ya. Di antara pelajarannya, 1, keutamaan orang yang mati syahid. Ya. Keutamaan orang yang mati syahid, langsung mendapatkan jaminan apa? Ampunan dan rahmat Allah. Adapun orang yang tidak mati syahid belum dapat jaminan itu, Bapak. Kemudian yang kedua, akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Yang ketiga, bagi orang beriman, ampunan dan rahmat Allah adalah tujuan utama dalam hidup. Ya, ampunan dan rahmat Allah adalah tujuan utama dalam hidup. Kemudian yang keempat, semua orang mati dengan cara apapun kembalinya kepada, walaupun dia mati terbakar, tetap akan dikembalikan kepada Allah. Yang kelima, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang tertinggal, Pak. Ya, semua akan hadir berkumpul di padang mahsyar. Yang keenam, kasih sayang Allah kepada Nabi dan orang-orang beriman. Kepada Nabi, Allah didik Nabi untuk lembut. Kasih sayang kepada orang beriman, sahabat yang berbuat salah itu tidak dihukum oleh Allah, Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, hendaknya seorang pemimpin memiliki sifat kelembutan dan menjauhi sifat kasar dan keras, ya, Pak. Yang kedelapan, orang yang kasar maka ia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita kasar kita akan ditinggalkan oleh kawan kita, oleh teman kita, oleh pengikut kita, jamaah rahimakumullah.
Kemudian yang kesembilan, di antara tanda kelembutan hati seseorang yaitu memaafkan, mendoakan, dan memusyawarahkan. Ini, tiga tanda kelembutan hati seseorang: memaafkan, mendoakan, dan memusyawarahkan. Kemudian yang ke-10, pemimpin ya mendengar pendapat bawahan. Hendaklah pemimpin mendengar pendapat bawahan. Yang ke-11 yang terakhir, tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Ada pertanyaan? Silakan Pak Sas. Ya. Apakah ada mati syahid yang selain perang? Ada ya. Tapi mati syahidnya mati syahid di akhirat, bukan di dunia. Jadi mati syahid itu ada dua, ada mati syahid di dunia dan di akhirat, ada yang mati syahid di akhirat. Yang mati syahid di dunia dan di akhirat itu adalah mati syahid karena peperangan membela agama Allah. Jadi jenazahnya nggak dimandikan, langsung disolatkan. Bahkan dalam suatu riwayat langsung dikuburkan, Bapak Ibu. Adapun jenazah orang yang mati syahid di akhirat, ya, maka jenazahnya diperlakukan sebagaimana yang lain. Misalnya mati karena melahirkan, itu mati syahid di akhirat. Maksudnya di akhirat nanti tercatat sebagai orang yang mati syahid, dikumpulkan bersama orang yang mati syahid. Nah, di dunia statusnya bukan syahid, ya, karena jenazahnya diperlakukan sebagaimana jenazah yang lain, dimandikan, dikafani, disolatkan, Bapak Ibu. Dan ini banyak ya, mati syahid di akhirat itu mati karena melahirkan, mati karena sakit perut. Sakit perut. Berarti sakit perut itu apa, Pak? Lambung. Asam lambung kan perut, Pak. Asam lambung, mah, ginjal, liver. Nah, itu mati syahid. Tapi di akhirat ya. Tertimpa bangunan, ada bencana, tenggelam, kebakaran, Bapak Ibu, mati syahid. Dimakan binatang, ya mungkin saya kurang paham itu ya. Tapi yang saya tahu hadisnya yang saya sebutkan tadi. Baik ya. Kalau dia tenggelam, kalau dia ridho dengan peristiwa itu semua, ya, kalau dia ridho dan dia adalah orang muslim yang taat, ya, orang muslim yang taat, Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.